Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Mahaliterasi. Jepang mewajibkan murid-murid Indonesia gundul, melibatkan tentara bersenjata lengkap untuk menggunduli murid, oleh Hendaru Trihanggoro, tanggal 7 Desember tahun 2020. Matahari bersinar terik pagi itu, wajah murid-murid sekolah menengah tinggi, SMT, Jakarta penuh. Mereka masih senam pagi atau taiso bersama seorang guru di lapangan. Mereka kelihatan senang meski lelah. Ini kebiasaan baru murid sekolah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuannya agar murid lebih disiplin dan fisiknya kuat. Seorang pengawas sekolah, Minami-san, lalu memanggil guru di lapangan. Dia menyampaikan SMT Jakarta akan memberlakukan aturan kepala gundul untuk guru dan murid-murid lelaki. Guru meneruskan informasi itu ke para murid. Karuan wajah murid-murid lelaki berubah muram. Aturan menggunduli rambut berlaku umum di tiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah bala tentara Dai Nippon. Dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kita harus gundul seperti keadaan mereka, kata Daan Yahya, mantan murid sekolah umum, yang kelak menjadi Panglima Divisi Siliwangi dalam di bawah pendudukan Jepang. Kenangan 42 orang yang mengalaminya. Tapi sekolah swasta seperti pesantren tak wajib mengikutinya. Di sekolah agama kami belajar waktu itu, Balige, kami diberi kebebasan berpakaian seperti pakaian pemuda sekarang, celana panjang, baju putih, rambut tidak usah gundul, dan berpeci, tidak diharuskan memakai pakaian sebagaimana Chugako yang harus memakai pakaian Jepang, sebut Darwis Abdullah, mantan murid sekolah swasta di Balige, Sumatera Utara. Menurut orang Jepang, kepala gundul bagi murid laki-laki mencerminkan kedisiplinan, kerapian, dan kekuatan ala prajurit militer. Hal demikian sudah menjadi tradisi di Jepang kali itu, kata Edi Jumardi Jukardi dalam Jembatan Antar Generasi, pengalaman murid SMT Jakarta tahun 1942 sampai tahun 1945. Kebijakan menggunduli kepala itu juga tak lepas dari orientasi pendidikan mereka di Indonesia. Tujuan pendidikan pada zaman Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga-tenaga buruh kasar secara cuma-cuma, romusha, dan prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Catat Setijadi dalam pendidikan di Indonesia tahun 1900 sampai tahun 1974. Jepang semula menerapkan penggundulan kepala kepada murid-murid sekolah dasar, lalu menengah, dan mahasiswa perguruan tinggi. Sebermula murid-murid lelaki menerima saja kebijakan ini. Lagi pula kalau tak mau gundul, mereka tak boleh masuk ke sekolah. Belakangan pengawas sekolah Jepang dan orang-orang Jepang seringkali bertindak memaksa dan main kasar. Pukulan kerap melayang kepada guru-guru dan murid yang dianggap bersalah. Tak peduli laki-laki atau perempuan, operasi penggundulan kepala itu sampai melibatkan tentara seperti menimpa mahasiswa Ika Daigaku, Sekolah Tinggi Kedokteran. Pihak Jepang membawa sejumlah serdadu lengkap dengan senjata yang siap tembak. Tentu di antara mahasiswa ada yang mau dan ada yang tidak mau. Yang kontra mulai mangkir-mangkir ke kuliah dan bergabung dengan kelompok gerakan bawah tanah, lanjut Edi. Dari sini muncul penolakan terhadap penggundulan kepala ini secara luas. Antara lain dari murid-murid SMT Jakarta. Ada murid pelopornya, tapi dirahasiakan. Karena di antara siswa SMT ada juga kaki tangan Jepang, tambah Edi. Dukungan anti-gundul muncul pula dari guru-guru bangsa Indonesia. Mereka mencoba memberi pengertian kepada pengawas sekolah Jepang bahwa rambut itu sakral bagi sebagian besar orang Indonesia, sehingga disentuh saja tidak boleh, terang Edi. Tapi pengawas Jepang justru tambah berang mendengar penjelasan itu. Dia menganggap alasan itu hanya dibuat-buat. Senyampang itu, dia menarik dan menjambak rambut guru tersebut ke belakang. Bruk, guru itu jatuh ke lantai. Pengawas itu lalu berteriak pada murid lelaki, murid perempuan juga kena hardik. Dia menganggap murid perempuan ikut mendukung gerakan anti-gundul di SMT. Kami anak-anak perempuan ikut mendukung dan mogok belajar, ungkap Indraningsih Wibowo kepada Edi dalam Jembatan Antar Generasi. Akibatnya mereka semua kena hukuman. Karena gerakan anti-gundul ini, situasi SMT Jakarta sempat tegang. Sebagian kecil murid lelaki memilih jalan tengah dengan mencukur pendek rambutnya. Tapi tak sampai gundul, sebagian besar mereka tetap berambut seperti biasa. Mereka berjaga di pintu masuk sekolah untuk melarang masuk murid-murid gundul. Sekolah akhirnya meliburkan aktivitas belajar mengajar selama beberapa hari. Para murid, guru, dan orang tua sempat cemas dengan keputusan libur itu. Mereka mengira pengawas sekolah melaporkan urusan ini ke Kempeitai atau polisi rahasia Jepang yang terkenal suka menyiksa.
Kecemasan mereka kian besar setelah mendengar Abdul Fattah, salah satu murid anti gundul di Jakarta, dibawa ke rumah seorang penilik sekolah, Sidokan, selama sebulan. Secara berganti-ganti diinterogasi oleh orang-orang Kempeitai, terang Edi. Tapi kekhawatiran mereka sirna, tak ada laporan ke Kempeitai. Pengawas sekolah mengalah dengan membiarkan murid-murid lelaki berambut seperti sedia kala. Kemenangan ada di pihak SMT Jakarta, kenang Edi. Pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada 1945, aturan sekolah pun berubah. Tak ada keharusan gundul pada masa revolusi, malah rambut gondrong dipandang sebagai simbol perjuangan. Sebab para murid ikut berjuang ke Palagan, tak ada waktu untuk mengurusi rambut. Semakin gondrong, semakin berjuang.